rukunan isyak lain, rukun sembahyang lain. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi gembiralah hati kita manakala kita berada di satu tempat, yang di tempat itu dibaca maulidnya Rasulullah. Karena maulid Nabi itulah hari kelahiran Sirin, ada sejarahnya. Hari wafat Sirin ada sejarahnya di dalam maulid yang kita baca. Dan bahkan beliau ketika hijrah ke Madinah. Nah, makanya secara kesimpulan orang ini mengaji, contoh mengaji kadang bayang lagi. Padahal dikisahkan Rasulullah tuh anak Asihin pindah ke Madinah. Saat pindah ke Madinah pertama kali masjid yang dibangun oleh beliau adalah Masjid Quba. Artinya orang membangun masjid itu untuk apa? Untuk sembahyangan. Jadi kadang melihat ayat Quran dan hadisnya, bila Nabi itu di mana aja tempat membangun masjid, di mana ada tempat didatangi sini ada masjid. Makanya di Madinah ada masjid Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, dan masjid itu masjid Sab'ah. Salman Farisi lagi ada masjidnya, nilainya habis dibakar dijadikan satu. Itu apa isyarat bahwa sembahyang itu luar biasa di dalam orang menganut agama Islam, karena sembahyang tiang agama. Nah, jangan sekalian yang dirahmati Allah. Tuhan mengatakan qul bi fadlillah, katakan wahai kekasihku Nabi Muhammad, bi fadlillah dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi dan rahmatnya Allah. Bidzalika falyafrahu, hendaklah dengan sebab karunia serta rahmat Allah bergembiralah hatimu. Siapa yang disebut kekasihnya Allah, siapa yang disebut birahmatihi, rahmatnya Allah, adalah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ujar Sidin, apabila setiap orang di mana satu tempat dibaca maulid itu, disitulah akan turun rahmatnya Allah, dan disitulah aku akan datang. Artinya orang bermaulidan itu kada rugi untuk dunia dan akhirat, akan tetapi akan mendapatkan barokah yang besar daripada Allah. Orang kafir di dalam rawi maulid dari janji, orang kafir kesaudaraan lawan orang Islam, rumahnya saban maulid 12 Rabiul Awal nang sebarangan rumah ke maulidan. Jadi ujarnya orang kafir kedua lagi ini akunnya nih biar orang sebarang rumah ke pada rugi duit bermaulidan. Ujarnya lagi dikatakan dia orang ada mengganggu seorang orang. Dan jadi mulai dari jual gosip. Jadi ujar yang ini ada artinya akunnya setahun rugi duit banyak, mengumpulkan orang banyak. Nah, sekalinya gara-gara memandir orang pemaulidan tak malamnya bermimpi dapat Rasulullah. Orang nang di sebarang rumah bakas siangnya tadi mengadakan maulid menyaruh orang banyak, malamnya Rasulullah datang ke rumah itu. Nah, si orang Yahudi nombor 2 lagi ini melihat siapa nang datang itu orangnya luar biasa, bungasnya luar biasa, bagusnya luar biasa, akhlaknya begitu mulia. Ujar yang orang di sampingnya itu dia menang dihormati dimuliakannya siang tadi pemaulidan. Sidin datang. Nah, sekalinya Pak nang bebinian tadi ke barat, ya Muhammad, ujarnya wahai Nabi Muhammad, ujar Nabi labbaik ikut. Karena babian jadi kayak itu sahutannya lawan ulang. Padahal dia tahu bahwa ulu ini orang kafir. Ujar Tuhan, aku tahu bahwa saat ini kau diberikan hidayah Allah untuk berislam. Sekalinya saat itu mengucap 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah di rumah orang sebalang tadi nang bakas pemaulidan. Sekalinya nang lakuin itu juga sama kali Islam. Ujarnya lagi, apa? Saya sudah bangun nih sekalinya. Ujar ini ke pasar katanya. Anggap kita pemaulidan kayak orang sebarang. Hari ini pemaulidan ujian nang laki aku kalau kamu suruh apa saja bagus, maka aku bangun kali waktu kalau sayur yang dibangunkan sekalinya sesama Islam kedua ini. Siangnya langsung mengadakan maulid. Nang ulun maksud cerita itu lah di dalam rawi maulid berjanji tersebut memandir benar aja, tapi nang dipandir orang mulia saja kebaikannya.
Akhirnya dengan sebab itu mau berislam, mau masuk Islam. Kemuliaan Rasulullah kita nih sarwan kadang adakan maulidnya bernyarwani, kadang menyarwani mengatujui nyaman dapat kemuliaan dari Allah Ta'ala itu di segi apapun semuaan dapat nampak gagananya terhadap pengawalan. Kenapa? Dia pulang kenal maka ada pengawalan itu masalah kalau nasi jadi kalau orang hidup duduk di film ini di sini kaja yang itu nampak paling permulaan maulah sambadanya apanya dimana semuaan dapat kemuliaan Allah. Biqadri tu'fama yaruna sekadar keikhlasan ketulusan hati kita lah di situ akan diberikan kemuliaan daripada Allah. Yang kemuliaan yang kita dapati bukan saat ini, bisa di akhir umur kita, bisa di saat kita sakratul maut. Ketika sakratul maut ujian luar biasa. Ada syaitan menyerupakan inian. Oh Jok, ini aku, ini kamu. Ayo umpati aku supaya kami selamat. Ucap kayak ini sekalinya belainan lawan etikat nada. Itu syaitan mengganggu kita. Tapi nang ianya siapa? Rasulullah datang membimbing kepada kita. Apalagi kita dalam keadaan menghormat memuliakan Rasulullah ta'zim karena semata-mata menuntut ridha Allah dan menuntut syafaat Rasulullah. Nabi itu datang sebelum kita masuk liang lahat. Ketika sakratul maut sidin sudah datang. Dan apalagi wali-wali Allah Ta'ala yang kita senangi. Makanya kita ziarah ke makam wali-wali itu sunat muakkad ke hukumnya. Tentang baca yasin tahlil doa minta lawan Tuhan ya Allah dengan berkat wali yang di hadapan ulun ini ulun mengucap 2 kalimat syahadat dan zikir 3 kali supaya minta simkanakan lawan sidin ketika ulun akhir hayat kainnya supaya dapat mengucap 2 kalimat syahadat selamat nang kaya sidin juga. Ulun ada dulu kuitan angkat di Martapura anak meninggal bukai lawang di sini bukai lelongkangan. Jadi memang gini aja menghadapi datang Habib Siano ya, datang Habib Basiri, datang Datu Sanggul, datang Datu Kalampayan, sagana wali nang diziarahi sini toh datang. Kenapa? Sekalinya dahulunya sebelum sidin akhir hayat setiap ziarah di mana makam wali jua pun sidin batitip 2 kalimat syahadat. Jadi nang dititipi 2 kalimat syahadat ini saat ketika kita hendak akhir hayat datangan mailangi kita mengantarakan. Makanya ini qadis tawadatuka ulun minta simpanakan bawah kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu orang ziarah apa geram jauh ziarah wali kuitan kali diziarah. Nah orang hendak ziarah wali itu kuitan diziarah juga. Umpama ada sampat menziarahi kuitan tulak sudah gampang dipaksa orang tulak yang 4 berbuat ya kemana berbuat sekalinya kekalampayan. Ada tahu nang ini agar kekalampayan sekalinya kuitan pada di hadapan rumah kursin cuma ada terjadi di kalampayan situ minta lawan Tuhan ya Allah dengan berkat Datuk Kalampayan mudahan ulun abah ulun yang sudah di dalam kubur diampuni dosa oleh rian sehingga selamat di dalam kuburnya. Nah, ini perjuangan anak di hadapan wali pulang memintakan berkat wali Allah Ta'ala supaya selamat sederhana kayak beliau-beliau ini apalagi minta wahai tuan wali Jatuh Sanggul misalnya ulun sudah sealam sama pian tolong pang cari akan mama ulun tuh selamat tak ada supaya pian bantu supaya pian tulungi supaya selamat nang kaya pian juga nang kaya itu tata cara orang ziarah ke kubur wali supaya membangkit kuitan kita nang di dalam kubur membangkit anak kita nang di dalam kubur membangkit sanak kita di dalam kubur itu supaya selamat jangan sampai termasuk di dalam satu jurang yang disebut jurang neraka jahanam. Selebih lagi apabila kita berada di hadapan Rasulullah. Karena ujar Nabi syafaat li ahli kabair min ummati syafaatku itu bagi orang yang berdosa besar di hari kiamat untuk mereka lah dan Tuhan. Namun yang sudah kada berdosa lagi, sudah kada dan apa-apa lagi, itu kan nomor 2. Yang paling diutamakan Rasulullah menolongi adalah orang Islam
umat Rasulullah yang terjerumus ke dalam dosa dan kesalahan, namun setelah meninggal dunia dalam sempat taubat itu nanti dari Tuhan, keistimewaan Rasulullah membantunya. Jadi dalam hal ini kita hadir di dalam majlis maulid tidak ada lain kecuali menuntut ridha Allah dengan berhak syafaatnya Rasulullah, menuntut supaya kita selamat dunia dan akhirat, supaya iman dan Islam kita itu dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya di akhir hayat kita dapat mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Karena keistimewaan orang bermaulidan itu pasti ujar Imam Ali karramallahu wajhah, orang yang pernah mengerja maulid sebab menuntut ridha Allah syafaat Rasulullah, tidak keluar rohnya daripada jasadnya kecuali ia dalam keadaan beriman. Ini amalan supaya husnul khatimah. Pemaulidan itu amalan supaya selamat dunia dan akhirat. Pemaulidan juga diadakan di rumah-rumah itu supaya mendatangkan Rasulullah ke rumahnya, supaya Rasulullah pinandu dan mengakui sebagai umatnya, supaya kelak di akhirat diberikan syafaat oleh beliau. Berapa banyak orang yang mengaku umat Rasulullah, tapi Rasulullah yang pada pinandu. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi perkumpulan kita ini perkumpulan yang dimana terbanyak curahan rahmatnya Allah. Dengan berkat curahan rahmat Allah yang banyak, mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah, baik lahir dan batin seumur hidup kita. Kedua orang tua kita, jiran tetangga kita, mudah-mudahan dengan berkat maulidnya Rasulullah SAW diberikan keampunan dosa dan kesalahan, dikabulkan hajat, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, diberi rezeki yang luas, yang halal, yang banyak, anak-anak zuriat kita sampai ke hari kiamat menjadi orang yang saleh-salehah, dan mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi perkumpulan kita di negeri akhirat, kita berharap syafaatnya Rasulullah, masuk surga Allah di ghairi hisab. Ala hadhihi dunya wa qul salih al-fatihah.